Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, hari Senin kita membahas tafsir Al-Hikmah yang bukunya ada di tangan saya. Ini saya tulis tafsir Al-Hikmah itu dimulai dari juz amma. Tujuannya karena surat-surat juz amma lah yang paling sering kita hafalkan dan paling sering kita pakai dalam pelaksanaan sholat. Alangkah indah ketika kita sholat, hafal bacaan-bacaan Quran yang ada di juz amma dan mengerti apa yang kita baca. Hari ini kita akan melanjutkan surat At-Takwir, ya. Sudah 2 kali Senin kita membahas surat At-Takwir dan terakhir kemarin pembahasan kita sudah sampai ayat ke-7. Sekarang kita akan lanjut ayat 8 dan seterusnya. Bagi sahabat-sahabat yang tidak mengikuti kajian sebelumnya, Anda bisa lihat rekamannya ada di channel YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel. Sengaja saya simpan di situ arsipnya supaya sahabat-sahabat bisa mengulangi lagi, ya, sambil berkegiatan kita bisa mendengarkannya lagi. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Karena memang manusia itu peringatannya butuh diulang-ulang. Ya, kita akan lihat ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa ia dibunuh? Sahabat-sahabat, coba Anda renungkan, apa hubungannya ya bayi-bayi dibunuh dengan masalah kiamat gitu loh? Apa? Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya, idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, wa idzan nujumu kadarat, bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung dihancurkan. Itu kan bicara tentang apa? Tentang kiamat kan? Lalu saking mengerikannya kiamat, wa idzal insyaru uttilat, bahkan harta benda yang penting saja kita tinggalkan. Kalau zaman dulu, harta yang paling penting itu unta-unta yang sedang hamil, karena dia akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Ditinggalkan. Jadi apapun yang kita punya, kendaraan mewah, rumah mewah, kedudukan tinggi, ditinggalkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Bahkan binatang buas yang tadinya soliter sendiri juga mereka berkumpul. Artinya mereka ketakutan. Dan binatang itu juga bisa menjadi isyarat akan terjadi suatu bencana yang hebat. Wa idzal biharu sujirat, ketika air laut mendidih. Karena bumi semakin mendekati matahari, bahkan semua planet termasuk di dalamnya bumi itu akan tertarik oleh kekuatan matahari. Wa idzan nufusu zuwijat, pada saat terjadi kiamat sudah hancur lebur semuanya, saat itulah ruh akan dipertemukan lagi dengan jasad, dalam keadaan jasad ini kondisinya terbaik. Itu yang kita bahas sebelumnya. Tapi tiba-tiba Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, bila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Maksud atas dosa apa mereka dibunuh? Maksudnya mereka nggak bersalah. Ya.
Sahabat-sahabat tercinta, pertama kita harus cerita dulu untuk memahami ayat ini tentang kultur, budaya saat itu. Jadi budaya jahiliyah itu budaya yang sangat mengutamakan kehebatan. Jadi kalau kita punya anak laki itu dianggap hebat. Anak laki itu dianggap punya kehormatan. Jadi kalau ada keluarga yang anaknya laki semua, itu terhormatnya luar biasa. Dan kalau punya anak perempuan, itu dianggap hina. Saya lagi cerita kultur jahiliyah, ya, kultur jahiliyah. Di dalam surat An-Nahl ayat 58-59, coba Anda lihat An-Nahl 58-59, ya. Dan sebenarnya saya cantumkan juga di tafsir Al-Hikmah ini. Wa idza busyira ahadukum bil untha. Bila seorang di antara mereka diberi kabar gembira bahwa istrinya itu melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tampak sekali wajah mereka penuh marah. Jadi zaman dulu kalau seorang suami dikasih tahu, kata si yang membantu kelahiran, ya. Zaman dulu kan belum ada dokter kandungan, belum ada bidan. Begitu diberitahu sama dukun beranak yang membantu kelahiran, ini Pak, anak Bapak itu perempuan, maka dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tampak sekali kemarahan di wajahnya. Yatawara minal qaumin su'i ma busyira bihi. Ia bersembunyi, ia menghindari dari orang-orang, dia menghindari orang karena kabar buruk. Makanya kalau diberi anak perempuan tuh bagi mereka aib, ya. Bahkan mereka menyembunyikan anaknya dan mereka bersembunyi dari pergaulan. Kenapa? Aib aku punya anak perempuan. Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ya. Apakah ia akan memeliharanya, merawatnya dengan menanggung kehinaan? Biarinlah saya rawat, tapi penuh penghinaan, diledek, dibully, ya kan? Gitu. Am yadussuhu fit turab, atau dia menguburnya, bahkan menguburnya itu hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh itu keputusan yang paling buruk. Mengurus dengan rasa hina, apalagi membunuh, mengubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh itu keputusan yang sangat-sangat buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda lihat kultur budaya jahiliyah, kultur jahiliyah saat itu, jelas Islam datang untuk membebaskan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kenapa anak perempuan itu dianggap hina? Karena kultur mereka, anak perempuan itu tidak bisa perang. Kultur mereka, anak perempuan itu tidak bisa menerima warisan. Kultur mereka, anak perempuan itu bahkan jadi warisan. Ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, Islam datang. Makanya untuk konteks zaman itu, sungguh Islam memberikan kontribusi yang sangat besar, yang sangat dahsyat untuk memerdekakan, untuk memuliakan perempuan. Makanya Nabi pernah mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada perempuan. Kenapa? Karena pada zaman itu kulturnya adalah yang namanya perempuan itu sungguh tidak berharga. Nah, Allah ingatkan kelakuan yang buruk. Nah, ini sebenarnya contoh. Apapun kelakuan yang buruk, ya. Kalau zaman dulu itu membunuh anak perempuan, nah sekarang tentu saja dalam bentuk apapun, ya. Bahkan sekarang mah jangankan anak perempuan,
anak laki-laki juga kan gitu. Tapi cara membunuhnya bukan sebelum lahir sekarang ini. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yang namanya perbuatan dosa itu bisa terjadi kapanpun dalam bentuk yang lebih modern, dalam bentuk yang lebih tanda petik dianggap lebih terhormat. Tapi tetap saja itu adalah perbuatan yang penuh kedurhakaan. Jadi ketika Allah sudah berfirman tentang pada saat manusia itu dipertemukan lagi dengan ruhnya, lalu diingatkan, ingat loh, dulu kamu melakukan satu perbuatan yang sangat tercela, yaitu kamu berani membunuh anak-anak perempuan yang tanpa dosa. Karenanya saudara-saudaraku tercinta, dalam riwayat yang masyhur itu artinya hampir diceritakan dalam berbagai riwayat bahwa bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah dia masuk Islam seringkali beliau menangis. Kata pembantunya, "Tuan, kenapa setelah engkau masuk Islam kau itu setiap pagi sholat itu menangis?" Kata Umar, "Aku ingat akan dosa-dosaku kepada anak perempuanku." Jadi memang Umar itu orang yang sangat kasar, keras, bengis pada saat itu, pada zaman jahiliyah. Bahkan dia termasuk yang berani mengubur hidup, ya, mengubur anaknya yang balita dikubur hidup-hidup, ya, dan diumumkan bahwa saya sudah membunuh anak saya. Itu kan menunjukkan kegagahan dia, menunjukkan bahwa mentalnya itu hebat, bisa membunuh anak perempuannya. Nah, Umar itu kalau ingat kejadian tersebut, beliau selalu menangis. Beliau bertobat dan selalu menangisi perbuatan dosanya. Ini isyarat apa teman-teman sekalian, sahabat-sahabat percikan iman? Jadi ada air mata yang membuat kita selamat dari azab Allah, yaitu air mata yang sadar akan dosa dan maksiat. Jadi kalau kita pernah melakukan satu perbuatan dosa di masa lalu, setiap kali kita bertobat, kita merasa haru, merasa sedih dengan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita mengatakan, kenapa ya dulu aku melakukan dosa sebesar itu. Nah, jadi ada sebuah penyesalan yang memang sungguh-sungguh. Nah, itu yang terjadi pada Umar bin Khattab ketika ingat bahwa beliau pernah membunuh anak perempuannya ketika anak-anaknya masih kecil karena merasa aib punya anak perempuan dan merasa gagah ketika anak perempuannya itu sudah dia bunuh dengan tangannya sendiri. Namanya juga ini kan cerita zaman jahiliyah. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja ini pelajaran berharga untuk kita bahwa boleh jadi ada kultur, ada budaya yang menurut ajaran agama dan norma yang ada itu sebenarnya buruk, tapi kita lakukan. Apapun lah itu, yang penting kita sering menangisi, kita sering merasa sadar, ya, bukan sering, selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu perbuatan yang salah. Semua orang itu punya masa lalu. Yang penting kita selalu bertobat atas apa yang pernah kita lakukan. Kita tidak bisa memutar jarum jam untuk kembali ke masa lalu. Tidak bisa. Yang penting kita sekarang ke depan bagaimana. Sekiranya kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang bercerita tentang kebiasaan jahiliyah dulu. Mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup tanpa tentu saja tidak ada kesalahan apapun yang terjadi pada anak itu. Saudara-saudaraku tercinta, nah setelah itu baru mengingatkan kita, wa idzas suhufu nusyirat. Bila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar. Saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda perhatikan ayat-ayat yang ada di juz amma ini seringkali
bercerita tentang catatan amal dari ayat-ayat, dari surat-surat yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba sahabat-sahabat bisa tonton lagi, lihat lagi materi-materi sebelumnya, surat-surat sebelumnya. Banyak kan kita bahas tentang catatan amal. Salah satunya adalah yang sekarang diulangi lagi. Wa idzas suhufu nusyirat. Bila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Catatan amal tuh dibuka. Nah, jadi ketika ayat sebelumnya bicara bahwa ruh dan jasa dipertemukan lagi. Seperti apakah ruh dan jasa dipertemukan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi memberikan isyarat, kamu berada dalam kondisi terbaik dalam hidupmu. Jadi yang kakek-kakek, nenek-nenek akan di usia terbaik. Yang meninggal saat bayi, saat anak-anak, dia akan dibangkitkan dalam usia terbaik. Dipertemukan kembali ruh dan jasadnya. Itu hal seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi bagi Allah itu adalah mudah. Nah, pada saat itulah manusia akan menerima catatan amal. Anda bisa lihat di Al-Kahfi ayat 49. Di situ lebih jelas lagi. Wa wudi'al kitab. Dibukalah catatan amal. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang-orang yang durhaka, ketakutan melihat apa yang ada dalam catatan amal itu. Wa yaqulun, dan mereka berteriak, ya wailatana, aduh celaka. Mali hadzal kitab. Ini catatan amal macam apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak menyisih, catatan ini lengkap. Yang kecil yang besar illa ahsaha, kecuali dicatat dengan akurat. Wa wajadu ma amilu hadiran. Dan mereka menemukan seluruh perbuatan baik atau buruk itu hadiran, hadir di situ. Tercatat di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan berbuat dolim sedikit pun. Allah tidak akan pernah berbuat dolim. Makanya tidak ada pengadilan yang maha adil kecuali pengadilan nanti. Saudara-saudaraku tercinta, pengadilan dunia itu seringkali sangat-sangat tidak adil. Kebayang ada yang mencuri ayam, mencuri motor, ya, hukumannya jelas. Ada yang setahun, gitu. Orang, ya, melakukan korupsi triliun, ratus miliar, 4 tahun, 5 tahun. Itu kalau diperbandingkan kan sangat tidak adil sekali. Ya nggak? Orang mencuri motor 6 bulan. Orang mencuri duit negara puluhan miliar, ratusan miliar 4 tahun. Kan harusnya kalau motor itu harganya 10 juta dihukum 6 bulan, coba. Kalau 1 miliar kira-kira harusnya berapa? Kalau 10 miliar berapa? Kalau 1 triliun berapa? Jadi Anda jangan mencari keadilan di dunia. Dunia mah nggak adil, bahkan cenderung zolim. Ya, saksi bisa disogok, siapapun bisa disogok, ya, penyidik bisa disogok. Itulah yang namanya hukum dunia. Hukum dunia itu seringkali tidak adil. Orang yang bersalah sedikit ternyata hukumannya berat. Orang yang salahnya banyak, hukumannya ringan. Nah, itulah pengadilan dunia. Makanya kalau kita dihukum di dunia, itu tidak menghilangkan hukuman akhirat. Catat ya teman-teman. Kalau misalnya orang melakukan penyalahgunaan jabatan, dihukum sekarang. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jangan dikira nanti di akhirat tidak dihukum. Ya tetap dihukum. Kenapa? Karena pengadilan dunia itu adalah pengadilan yang tidak adil gitu. Judulnya pengadilan, tapi tidak adil sebenarnya. Makanya jangan pernah merasa bahwa kita terbebas dari azab. Walaupun kita sudah dihukum dalam hukuman dunia, dah belum selesai urusannya. Itu mah hukum yang dibuat manusia, yang diciptakan manusia, yang diproses oleh manusia. Manusia itu punya hawa nafsu. Nah, coba Anda lihat. Baca ayat ini,
dengan apa? Dengan penghayatan, dengan perenungan, ya. Surat At-Takwir ayat 10 ini, wa idzas suhufu nusyirat. Ketika lembaran-lembaran amal itu dibuka. Lalu Anda baca, kita semua baca untuk lebih menguatkan Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, dibukalah catatan amal. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang-orang durhaka kaget melihat apa yang ada di dalam catatan amal itu. Wa yaqulun, mereka berteriak, ya wailatana, aduh celaka. Mali hadzal kitab, ini catatan macam apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak menyisakan yang kecil yang besar, illa ahsaha. Ada di situ, yang kecil yang besar ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka menemukan apapun yang diperbuatnya di dunia, hadiron, hadir di situ. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zolim. Nah, itu yang ada dalam surat Al-Kahfi. Coba Anda lihat dalam surat, masih di juz amma, surat Al-Insyiqaq, ya. Dalam surat Al-Insyiqaq yang sudah kita bahas Al-Insyiqaq, tapi saya ingin tegaskan kembali bahwa ternyata satu ayat dengan ayat yang lain itu saling berhubungan, saling menjelaskan, saling menguatkan. Nah, wa idzas suhufu nusyirat, bila lembaran-lembaran catatan amal dibuka lebar-lebar. Dibuka lebar-lebar maksudnya nggak ada sedikit pun yang tersisa, seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, lalu di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 ada ungkapan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi begini, sahabat-sahabat, kita ini dalam hidup selalu ada usaha, baik usaha dalam kebaikan atau usaha dalam keburukan. Ya, orang-orang yang melakukan manipulasi jangan dikira tidak nguras otak. Dia tuh nguras otak, mikir gimana caranya nggak ketahuan. Ya nggak? Orang-orang yang jujur juga dia memeras otak, gimana caranya mengisi hidup dengan kebaikan. Jadi mau kita ini berbuat baik, kita mengerjakannya dengan kerja keras. Ketika kita berbuat buruk, mengerjakannya juga dengan perjuangan. Kalau orang mau ngejamret, itu kan mikir, berikhtiar. Kalau orang mau memanipulasi, dia mikir, dia berikhtiar. Ya, kalau orang mau korupsi, dia berpikir, dia musyawarah dengan teman-temannya. Ikhtiar. Menurut Anda itu pakai kerja keras enggak? Kadihun itu kerja keras. Nah sekarang kita cari nafkah yang halal, kerja keras. Ya, kita jujur, kerja keras. Kita berwakaf, berinfak, bersedekah, kerja keras. Kita nabung untuk haji, untuk umroh, kerja keras. Jadi mau berbuat maksiat ataupun mau berbuat baik, sama. Kadihun ila rabbika, kamu itu bekerja keras. Pada ujungnya, famulaqih, kamu akan bertemu dengannya. Jadi ada orang yang menghabiskan waktunya dalam keridhaan Allah, butuh kerja keras, butuh pengorbanan, ya, pengorbanan pikiran, pengorbanan perasaan, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, iya nggak? Orang yang berbuat maksiat juga begitu. Orang ada yang bangun jam 3, sholat, baca, ya. Ada orang yang tidur jam 3 karena gapleh, ya. Karena judi. Menurut Anda, mereka tidak kerja keras nggak? Kerja keras lah. Ada orang yang sering begadang karena gapleh, karena judi, karena pokoknya perbuatan maksiat aja. Dia tidurnya malam, jam 11, jam 12, ya, jam 1 gitu. Tapi ada juga orang ya, dia tidur jam 12, jam 1 karena dia mengerjakan suatu yang maslahat. Jadi mau berbuat maksiat atau berbuat dosa sama.
kudu dibayar dengan kerja keras. Kadihun ila rabbika famulaqi. Tapi pada akhirnya kamu akan pulang juga kepada Tuhan. Jadi ahli ibadah bakal pulang kepada Allah. Ahli maksiat bakal pulang kepada Allah. Nah, jadi sungguh rugi orang yang mengisi hidupnya dengan sesuatu yang tidak jelas. Bahkan mengandung unsur perbuatan-perbuatan yang maksiat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan baik. Jadi, sahabat-sahabat tercinta percikan iman, satu ayat, satu sama lain itu saling berkorelasi, berhubungan. Nah, ini dalam kajian tafsir disebut dengan ilmu munasabatil ayat. Jadi kalau kita serius belajar ilmu tafsir, itu ada satu bab, satu kajian namanya ilmu munasabatil ayat. Ilmu yang membahas hubungan antar ayat. Jadi kita tidak sekedar menghubung-hubungkan, enggak. Jadi ada ilmunya. Dilihat konteksnya, konteks sejarahnya, konteks kontennya, ya, konteks kebahasaannya. Itu tuh ada ilmunya, teman-teman sekalian. Dalam ulumul tafsir atau ulumul Quran. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran, dasar-dasar ilmu Al-Quran, nah ini kalau serius kita belajarnya sekitar 3 SKS ini. Ya, kalau khusus tentang ilmu munasabatul ayat. Ilmu yang membahas korelasi antar ayat. Jadi tidak sembarang gitu maksudnya ada ilmunya. Ya kan gitu. Nah, wa idza suhufu nusyirat, bila lembaran-lembaran catatan amal dibuka lebar-lebar, ini korelasinya dengan surat Al-Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang ketika dibuka catatan secara lebar itu diterimanya dengan kanan, maka dia isyarat fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan mudah. Kenapa mudah? Ya karena semuanya membahagiakan. Detik-detik, menit-menit yang dilaluinya dengan amalan baik. Ada amalan buruk nggak? Ya pasti yang namanya manusia mah ada amalan buruk. Tapi dari 24 jam relatif. Ya 80% kebaikan lah. Ya kan? Gitu. Sehingga dia happy, dia senang. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Dan mereka akan bertemu dengan keluarganya yang penuh bahagia. Yang dimaksud keluarga di situ tidak selamanya keluarga nasab, termasuk keluarga seiman. Nah, sahabat percikan iman, semoga kita semua yang hadir di percikan iman pagi ini, kita bisa bertemu di alam akhirat nanti masruro. Kita kumpul dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia. Kita semua mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan kita, sehingga wayang qolibu ila ahlihi masruro. Mereka bertemu dengan keluarga seiman, seagama, seperjuangannya itu dengan bahagia. Makanya kita harus saling mengajar. Ya. Ingat nggak, saya seringkali mengajak teman-teman, yuk kita ini berislam bukan hanya rajin sholat, saum, jelas itu. Tapi kita berkontribusi untuk membela agama Allah. Sampai saya buat program Masjid Peradaban. Karena masjid yang kita bangun itu bukan sekedar ibadah, tapi itu akan menjadi kader. Jadi saya sudah buat program kader untuk da'i seluruh Indonesia. Ya kita bicaranya Indonesia aja dulu lah, karena PR orang Indonesia juga banyak. Da'i, kader. Jadi begini, misalnya ada ustadz muda dari Ciamis, dari Cirebon, dari mana-mana. Kita rekrut, kita bina. Ya. Karena beliau sibuk atau mungkin sudah berkeluarga, kita bina 1 bulan. Kita jamin kehidupannya. Ya, jamin kehidupannya. Jadi keluarganya nggak usah bingung karena oleh kita sudah disiapkan dana kehidupannya dalam 1 bulan. Selama suaminya ini, selama si ayah ini dibina di Masjid Percikan Iman. Dibekali ilmu tafsir, dibekali ilmu hadis, dibekali
ilmu retorika, dibekali dasar-dasar psikologi, supaya mereka dakwahnya itu lebih smooth, lebih bisa diterima oleh umat. Diberi pelatihan. Kalau di sana dia ada lahan, kita berikan pelatihan pertanian. Nah, itu yang menjadi cita-cita kami di Yayasan Percikan Iman. Ini cara supaya kita bertemu dalam keadaan bahagia di surga nanti. Anda mungkin tidak sempat, ya. Cukup Anda bisa berbagi dengan rezeki, dengan doa, dengan tenaga, dengan pikiran, begitu. Tujuannya apa? Supaya apa? Kita bertemu dalam keadaan bahagia. Fasaufa yuhasabu wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Supaya kita berkumpul di alam akhirat nanti bahagia. Semuanya bisa berkontribusi. Nah, jangan lupa saya dan Anda itu satu mata rantai dari perjalanan kehidupan umat manusia. Kita ini satu mata rantai. Jadi mari kita berjuang, rantai kita ini bisa menyambungkan rantai yang bagus untuk generasi setelah kita. Nanti generasi setelah kita bikin rantai yang bagus dan seterusnya. Anak cucu kita dan seterusnya. Nah, ini tujuannya apa sih? Supaya wayang qalibu ila ahlihi masruro. Supaya kita berjumpa sebagai sebuah keluarga besar di akhirat nanti masruro. Dalam keadaan happy, dalam keadaan senang. Na'udzubillah, jangan sampai wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, orang yang menerima catatan amal dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura, dia akan berteriak, aduh celaka kami, wa yasla sa'ira, dan dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu di dunia dia bersenang-senang dengan keluarganya. Maksud bersenang-senang dengan keluarganya itu dengan kelompoknya. Bisa dengan keluarga dalam arti nasab, bisa keluarga dalam arti kelompok. Jadi ahli maksiat itu mereka punya komunitas, teman-teman sekalian. Ahli agama juga, ahli ibadah juga punya komunitas. Jadi sebenarnya manusia itu tercipta untuk berkumpul gitu. Coba, Anda nggak pernah pakai narkoba, bingung, dapat narkoba dari mana? Ya, tapi bagi orang yang sudah pakai, kan dia tak ada komunitasnya. Gampang dapat narkoba. Dia datang ke Garut, dapat. Dia datang ke Bandung, dapat. Dia datang ke Jakarta, dapat. Kenapa? Linknya itu ada. Kita mah karena bukan pemakai, bingung. Gimana itu? Nah, teman-teman sekalian, begitu. Orang kalau rajin ngaji, datang kemanapun dia akan menemukan itu. Saya di Bandung, pergi ke Medan, cari majelis taklim, ada linknya. Saya akan menemukan linknya. Ya. Nah, saya pergi ke Pekanbaru, saya akan menemukan linknya. Kalau kita ahli pengajian, gitu. Jadi sebenarnya saudara-saudara sekalian, sudah menjadi law of nature, hukum alam, manusia itu akan menemukan orang-orang yang satu frekuensi dengan dia. Gitu. Kalau ahli maksiat, ya dekatnya dengan ahli maksiat. Kalau ahli ibadah, ya dekatnya dengan ahli ibadah. Makanya Allah katakan, fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu di dunia, ahli maksiat itu, ya dia happy-happy dengan komunitasnya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, makanya kita harus saling menguatkan, saling mendukung dalam kebaikan. Nah, ketika orang itu membaca catatan amal, saudara-saudara sekalian, Anda lihat dalam surat ke-17, surat Al-Isra ayat 14, ada kalimat yang sangat-sangat menyentuh sekali. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca aja catatan amalmu. Kamu bisa melihat kira-kira kamu akan mendapatkan apa. Cukuplah dirimu itu yang menghisab. Jadi sahabat-sahabat percikan iman, ternyata kalau kita lihat ayat ini, wa idzas suhufu nusyirat, ketika catatan amal itu dibuka,
Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskannya. Selain ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, ada juga di Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, baca catatan amalmu. Telaah catatan amalmu. Binafsika, oleh dirimu sendiri. Baca. Alaika hasiba. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Cukup. Apa yang kamu baca bisa kamu tentukan. Dirimu itu nanti ada di mana. Gitu. Jadi sahabat-sahabat tercinta, mari kita berusaha menyisihkan apa yang kita punya dari apa yang Allah karuniakan itu, untuk supaya ketika dibuka catatan amal, ya mudah-mudahan catatan amal kita itu banyak yang bagusnya daripada yang buruknya. Kita akui manusia mah nggak ada yang suci dari salah. Makanya kenapa sih Allah buka pintu tobat? Kenapa? Kenapa Allah buka pintu tobat? Allah Maha tahu manusia itu tidak ada yang steril. Manusia itu tidak ada yang suci dari dosa. Makanya Allah buka pintu tobat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan pertobatan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang berhenti dari kesalahan, dia meningkatkan amal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Nah, jadi kalau catatan amal kita ini dulu banyak yang buruk, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, dosa maksiat dilakukan, kalau ada rezeki tidak pernah infak, tidak pernah zakat, tidak pernah wakaf, itu dulu. Oke, sekarang bisa diperbaiki. Yaitu dengan cara apa? Illa man taba wa amila amalan sholiha. Amal soleh kita ditingkatkan. Semoga amalan-amalan soleh ini faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Amal-amal soleh yang sekarang itu menutupi, menghapus perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu. Supaya apa? Supaya kita menemukan catatan amal kita ini indah. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca catatan amalmu. Kamu juga bisa menebak kira-kira apa yang akan kamu dapatkan dari catatan amal yang kamu baca. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sekarang kita masih diberi umur. Kita nggak tahu berapa jatah umur yang Allah titipkan kepada kita. Ya, apalagi kalau umur kita sudah di angka 40 ke atas. Kalau Anda lihat di Al-Ahqaf, ya, sampai angka 40 itu disebut falamma balagha asyuddahu arba'ina sanah. Ketika anak yang tadinya dalam rahim itu makin hari makin besar, tumbuh dewasa sampai umurnya di usia 40, maka hendaklah dia harus semakin dekat dengan Allah. Bahkan di dalam Al-Ahqaf ayat 15 itu ada panduan yang harus kita lakukan. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri aku jiwa syukur. Nah, jadi kita kudu semakin menjadi orang yang berterima kasih. Kita berterima kasih atas nikmat sehat, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat rezeki. Jadilah orang yang berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Wa an a'mala sholihan tardah. Berjuanglah mengisi sisa umur kita dengan amalan-amalan yang membuat Allah ridho kepada kita. Apa sih yang membuat Allah ridho kepada kita? Kalau kita diuji dengan penderitaan, sabar supaya Allah ridho. Kalau kita diuji dengan kenikmatan, syukur supaya Allah ridho. Jadi yang kita cari sekarang, sebelum kematian menjemput kita, wa an a'mala sholihan tardah, mengisi hidup dengan amalan soleh yang membuat Allah ridho kepadaku. Wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Bereskan ucapan perilaku kita. Semoga beresnya ucapan dan perilaku kita ini menjadi teladan bagi keturunan kita. Jadi anak-anak kita meneladani sifat-sifat mulia dari kita.
cucu kita meneladani sifat-sifat mulia dari kita. Kita ini kudu jadi teladan yang bagus untuk keturunan kita. Wa aslihi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku tobat kepadamu. Inilah saatnya kita banyak bertobat. Wa inni minal muslimin. Dan ya Allah, catat aku sehingga ketika aku berpulang kepadamu, aku dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini doa indah sekali. Doa ini supaya apa? Supaya kita menemukan catatan amal kita tuh bagus. Karena di sini dikatakan wa idza suhufun nusyirat, ketika catatan amal itu dibuka, iqra kitabaka, baca catatan amalmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah catatan amalmu itu menentukan kamu ada di mana. Nah, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi hidup untuk memperbaiki catatan amal, untuk memperbaiki kitab yang akan kita terima nanti. Maka Al-Ahqaf ayat 15 itu menjadi panduan. Jadilah orang yang selalu berterima kasih. Syukur atas segala nikmat, sabar atas segala ujian. Isi hidup dengan amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan. Jadikan diri kita teladan bagi anak cucu kita. Banyak-banyak bertobat. Tunggu kematian kita. Sampai Allah menjemput dalam keadaan kita berserah diri. Semoga saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, kita semua bisa bertemu sebagai keluarga besar yang diikat oleh keimanan dan ketakwaan. Bahagia saat menerima catatan amal di hari akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa kita bahas di surat At-Takwir ya. Sampai dengan ayat 10. Insya Allah minggu depan, Senin depan akan kita bahas ayat 11 dan seterusnya. Semoga Allah memberkahi kita, menolong kita, melindungi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.